Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, students. How are you today? Good. I hope everything is fine with you. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, tidak kurang suatu apa, dan tentu kalian senang sekali bahwa saya bisa berada di depan kalian untuk menyampaikan materi pada pagi ini, materi bahasa Inggris pertama kali di kelas 8. Oke ya, sudah siapkah semuanya? Jangan lupa siapkan buku, pulpen, buku paket, buku modul, ya, catatan-catatan, dictionary, kamus disiapkan. Ya, supaya belajarnya nyaman, supaya belajarnya enjoy, ya kan? Pakaian sudah rapi, sudah sarapan. Oke, siap ya? Oke, ya. Welcome to our channel. Selamat bergabung kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 Belanakan, especially the 8th grade, kelas 8, dari kelas 8A sampai C ya. Baik, apa yang kita akan pelajari pada pagi ini? Baik, kita akan berbicara tentang bab 1. Temanya adalah tentang It's English Time. Saatnya kita berbicara bahasa Inggris. Namun apa yang kita akan pelajari? Language function apa? Structure-nya apa? Kemudian language fokusnya apa? Kebahasaannya apa? Apa yang kita akan pelajari di sana? Sebelum kita ke materi, ada tujuan pembelajaran pada pagi ini yang kalian harus pahami, karena setelah pembelajaran ini kalian harus bisa melakukan sesuatu, diantaranya apa? Jadi tujuan pembelajaran pada pagi ini kita akan mempelajari bagaimana ungkapan meminta perhatian, kemudian mengecek pemahaman dalam berbahasa Inggris. Ya. Jadi mempelajari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman dalam bahasa Inggris, ungkapan-ungkapannya. Kalian harus bisa setelah mempelajari video ini ya, bisa memahami, bisa memilah-milah ungkapan ini, termasuk meminta perhatian, misalnya mengecek pemahaman. Ya. Yang kedua juga tujuannya yang ingin dicapai oleh para siswa setelah menonton video ini atau setelah mempelajari materi ini, mengidentifikasi ungkapan, yaitu ungkapan untuk menghargai kebaikan, menghargai kinerja seseorang. Ya, bagaimana ungkapan menghargai, ungkapan memberikan penghargaan kepada orang. Ya. Yang ketiga, kalian harus bisa membuat ungkapan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Meminta pendapat ataupun meresponnya pendapat itu seperti apa, ya kan? Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menganalisa masing-masing ungkapan. Menganalisa itu memilah-milah, membanding-bandingkan, ya. Oh, ini termasuknya ungkapan menghargai karena ada ungkapan ini. Oh, ini adalah termasuk ungkapan meminta pendapat karena diawali oleh kata what do you think misalnya. Nah, itu kalian harus bisa menguasai 4 tujuan yang diharapkan setelah mempelajari video ini. Oke ya, harus dicamkan, diingat, dicatat itu ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Coba yang pertama yaitu adalah asking and giving attention. Asking and giving attention, meminta dan memberi perhatian. Seperti apa sih memberi atau meminta perhatian dan memberi perhatian itu?
Misalnya begini. Nah, saya kalau dalam kelas normal itu, kalau kalian kelasnya belum kelasnya belum fokus, itu masih ramai, saya selalu mengatakan excuse me. Nah, itu apa itu artinya? Meminta perhatian, ya kan? Maaf, permisi, punten, masih ramai aja ini. And what is the response? Apa tanggapannya ketika guru itu atau orang yang berada di depan Anda itu mengatakan excuse me? Responnya adalah diantaranya yes sir. Nah, itu jawabannya, ya, respon, tanggapan namanya, menanggapinya. Excuse me, yes sir. Apa saja ungkapannya? Meminta perhatian dan memberi itu. Ini diantaranya banyak sekali. Coba perhatikan, selain excuse me ada may I have your attention please? May I have your attention? Bolehkah saya meminta pendapat Anda? Can I get the attention? Hampir sama artinya. Bisakah saya meminta perhatian Anda? Excuse me, permisi, maaf. Ya sama, meminta perhatian juga. Attention please. Kalau suaranya gaduh, ribut sana sini, attention please. Nah, kita cepat terdiam nantinya. Listen to me. Nanti kalian bisa meresponnya dengan yes sir. Kalau ke bapak guru, kalau ke ibu guru, yes ma'am, misalnya. Okay. Ready? Sure, boleh. Oke, ya, dan sebagainya. Itu ungkapan meminta perhatian dan meresponnya. Berikutnya adalah checking understanding, mengecek kepemahaman, pengen mengetahui seberapa para siswa itu atau si pendengar itu paham tentang apa yang disampaikan oleh saya, oleh si pembicara. Biasanya contohnya seperti apa? Nah, begini misalnya. Ketika sudah menyampaikan materi, sudah memaparkan suatu pembelajaran, saya suka menanyakan, do you understand? Misalnya. Gitu. Apa responnya? Apa tanggapannya kalian kalau ada yang menanyakan, do you understand? Walaupun jarang ungkapan ini, ya. Kalian akan mengatakannya, yes, I get it. Apa itu? Ya, saya paham. Gitu, ya kan? Apa saja contoh lainnya? Nah, selain mengatakan, do you understand, ada lagi, do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah Anda paham apa yang saya maksud? Kemudian ada lagi, do you know what I'm saying? Sama juga artinya sih. Apakah Anda tahu apa yang saya katakan? Do you follow me? Apakah Anda mengikuti saya? Apakah Anda paham juga? Gitu. Do you understand? Apakah Anda paham? Ya, yang seperti tadi, yang pertama tadi contoh. Got it? Nah, walaupun tidak didahului oleh pertanyaan yang lengkap, tapi ini ungkapan yang kolokul, ada ungkapan yang diungkapkan oleh sekelompok orang saja. Got it? Maksudnya paham? Kayak gitu, sama ya. Is it clear? Apakah jelas? Are you with me? Apakah Anda bersama saya? Maksudnya apakah Anda sepaham dengan saya? Apakah Anda mengerti? Gitu ya. Itu ungkapannya. Kemudian bagaimana merespon ungkapan tadi itu? Tadi sudah jawab, yes, that's right. Ada lagi contoh lain, I see, saya mengerti. I understand, saya paham. I get it, saya mengerti juga artinya. Yes. Do you understand? I understand what you are saying. Saya mengerti, Pak, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak katakan. But I know what you mean. Saya tahu, saya paham apa yang Anda maksud. I am with you. Saya paham, saya mengerti apa yang Anda sampaikan. Saya bersama Anda. Oh, maksudnya saya mengerti, ya kan? Gitu ya. Yes, I got it. Boleh dikombinasikan, ada yes-nya, ada yes, I see, yes, I understand. Boleh seperti itu. Atau tanpa itu juga, ungkapannya saja tanpa yes, itu boleh ya. Baik, berikutnya adalah
expressing lack of understanding. Kalau tadi paham, memahami apa yang disampaikan. Sekarang menunjukkan kurang paham, tidak mengerti apa yang disampaikan tadi. Bagaimana kalau ditanya, do you get it? Apakah Anda mengerti? Karena Anda tidak mengerti, duduk jadi pojok sambil ngantuk, rada blenger, rada puyeng. Apa jawabannya? Oh, excuse me, but I am not following you. Excuse me, but I am not following you. Maaf, saya tidak mengikuti Anda. Berarti tidak paham, belum paham gitu. Apalagi contohnya? Ungkapan yang tidak paham ini. Boleh, I don't get it. Saya tidak paham. I'm sorry, what do you mean? What do you mean? I am sorry, what do you mean? Saya menyesal, saya tidak paham. Apa yang Anda maksud? Excuse me, but I'm not following you. Maaf, saya tidak bisa mengikuti Anda. Tadi rada sulit misalnya begitu ya. Again please, apa ini? Again please, tolong dong diulangi lagi dong Pak, gitu ya. Saya nggak paham. I don't understand, saya tidak mengerti. What do you mean? What do you mean? Begitu harusnya intonasinya, jangan what do you mean? What do you mean? Apa yang dimaksud oleh Anda? Saya nggak ngerti. Nah, gitu. Misalnya, do you get it? Apakah Anda paham? What do you mean? Maksud Anda apa? I don't quite follow you. Saya betul-betul tidak mengikuti Anda. Saya kayaknya tidak mengerti. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu ungkapan yang tidak paham. Terus yang berikutnya, yang kelima yaitu showing appreciation, ya. Memberi penghargaan, ungkapan menyatakan pujian. Bagaimana sih menyatakan pujian itu? Nih, misalnya contoh 1, nice work. Anda mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PR dengan baik, nilainya 100, saya akan memberi apresiasi. Nice work. Pekerjaan yang bagus sekali. Nah, what is the response? Apa jawaban kalian? Tanggapan kalian apa ketika dipuji? Nice work. Pekerjaannya mantap kamu. Jangan lupa jawabnya apa? Thank you. Boleh. Apa saja contoh ungkapan memberi penghargaan ini? Coba perhatikan ini. Ada 2 kolom antara apresiasi dan responnya, tanggapannya gitu. Tanggapan ini tidak selalu harus yang urut, tidak boleh di random ya, boleh diacak. Misalnya well done, sama juga artinya tuh, pekerjaan Anda bagus sekali, well done, thank you. Boleh juga sih, that's very kind of you, boleh. Yeah, thanks juga boleh. That's great. Yeah, thanks boleh. How beautiful you are. Betapa cantiknya kamu. Kalau cewek, anak cewek, anak perempuan dipuji, apa responnya kata? Kalau how beautiful you are. Cantik banget kamu. Ya, thanks gitu aja. Boleh. Atau thank you. Boleh. I'm glad you like it. Apa itu? I'm glad you like it. I'm glad you like it. Senang apa? Senang senang Anda menyukainya begitu. Terus, what a nice shirt. Misalnya dipuji karena baju kamu bagus. What a nice shirt. Betapa bagusnya baju kamu, betapa indahnya. Boleh juga mengatakan it's nothing. Biasa aja artinya mungkin begitu. Orangnya rendah hati, seperti itu meresponnya. Nice work. I'm glad you like it. Boleh, thank you boleh. You're great. You're great. Thanks. It's nice of you to say so. Anda mantap. Terima kasih. It's nice of you to say so. Senang sekali kalau kamu mengatakan seperti itu. I appreciate your effort. Saya menghargai usaha Anda.
Apa jawabannya? I appreciate your effort. Thanks, thank you, I'm glad you like it. Boleh begitu. Atau kalau dia bercanda sedikit, ya dia seharusnya tidak pantas gitu. Do you really think so? Apakah benar menurut pendapat Anda seperti itu? Nah, itu hanya sedikit bercanda saja ya. Kemudian, how clever you are. Awas, ini bukan bertanya tapi memberi ungkapan, memuji. How clever you are. Betapa pintarnya kamu. Many thanks, terima kasih. Thank you, boleh. It's nothing. Biasa aja. I like you. Saya suka kamu. Do you really think so? Bener nih. Seperti itu ya kira-kira. Oke, paham ya? Sampai 5 ini mudah-mudahan kalian paham. Nanti dibantu dengan bacaan-bacaan yang nanti diberikan dengan link, kalian bisa memahami lebih jauh. Oke. Berikutnya adalah ekspresi mengungkapkan permintaan pendapat, memberi dan merespon, menanggapi pendapat. Tahu memberi pendapat atau menanyakan pendapat gimana? Ya kalau bahasa Indonesia, menurut pendapat kamu seperti apa sih pelajaran bahasa Inggris? Misalnya seperti itu ya kan? Nah, bagaimana in English? Nih meminta pendapat. Di antaranya, what do you think of bla 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 bla. Kalian isi dengan apa yang dimaksud. Misalnya, what do you think of English? Apa pendapat kamu tentang bahasa Inggris itu? Sulit, menyenangkan, atau mudah? Ya kan? Terus, what do you think about bla 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 bla. Bla 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 kayak tadi diisi oleh apa? Permasalahannya apa? What do you think about virus misalnya yang lagi ramai sekarang ini? Apa pendapat kamu tentang virus? Oh, it's dangerous, berbahaya, responnya. What's your opinion of bla bla bla? Sama artinya, apa pendapat Anda tentang bla bla bla? Atau menurut Anda apa sih tentang titik-titik? Gitu ya. Tidak terlalu jauh pemahamannya, hampir sama, cuma ada beberapa ungkapan yang bisa dijadikan variasi supaya jangan bosan. What do you feel about bla bla bla? Sama juga artinya, apa pendapat Anda tentang titik-titik? What do you feel about ice cream? Menurut kamu ice cream itu apa? Oh, it's delicious. Itu lezat. What can you say about chicken? Misalnya gitu kan. Apa pendapat kamu tentang chicken? Chicken itu apa? What can you say about chicken? Oh, it's nice, enak. How do you feel about bla bla bla? Apa menurut perasaan kamu? Apa pendapat kamu tentang bla bla bla? Sama, minta pendapat juga. Ada lagi, do you think English is fun? Apakah menurut kamu itu bahasa Inggris menyenangkan? Nah, itu jawabannya tinggal yes atau no, ya kan? Nah, bagaimana meresponnya? Coba kita tadi ungkapannya ini contohnya. Apa jawabannya? What do you think of virus? I think it's contagious misalnya. I think it's contagious. Pendapat kamu apa tentang virus? Oh, menurut saya it's contagious, menular. Oh, bahaya. Kemudian memberi opini. Tadi contoh meminta pendapat, kemudian meresponnya, tanggapannya ini ya. Tadi sudah satu. Ya, apa saja contohnya ini ada I think itu apa? Menurut saya titik-titik. In my opinion sama artinya menurut saya atau menurut pendapat saya titik-titik. In my view, menurut pemahaman saya, menurut pandangan saya, menurut ide saya, pendapat saya sama. I believe, saya yakin, saya percaya.
I guess, apa tuh? I guess, saya kira, saya pikir, nah, begitu ya. To my mind, menurut saya adalah, nah, begitu. To my mind, what I have in mind, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ya sama artinya seperti itu ya. Jadi silakan dilatih, meminta, merespon, menanggapi. Nah sekarang merespon pendapat yang dilontarkan. Sudah mengungkapkan pendapat, kemudian direspon, dijawab pendapat itu, kemudian tadi temannya merespon lagi seperti apa? Yang contohnya begini, ya. What do you think? I think, misalnya, ya, I think virus is not dangerous. Menurut saya virus tidak berbahaya. Kata teman kamu jawab, I disagree, ya. I disagree. Ini I disagree. Menurut saya tidak setuju. That's right. Ya, betul. Saya tidak setuju. Apalagi ungkapan yang dilontarkan ada I think so. Saya sependapat dengan Anda. Yang tadi kan setuju. Saya sependapat dengan Anda. That's right. Betul sekali. It's true. Betul. Benar. Setuju. Boleh. I don't think so. Menolak ini. I don't think so. Saya tidak sependapat dengan Anda. If I may say so, seandainya saya mengatakan seperti itu, ya itu kayaknya menolak ya. I disagree, ya ini menolak, saya tidak sependapat. I can't say that. Maaf, saya tidak bisa sependapat dengan Anda, saya tidak setuju. Gitu. I think it really does. Saya kira sungguh saya setuju. Gitu. I think it really does. Seperti itu ya. Paham? Kita coba ke contoh nih, ada contoh latihan ya. Apa responnya ketika ada yang meminta pendapat, what do you think of English? Apa pendapat kalian? Pasti macam-macam jawabannya ya kan? Kalau pendapatnya English menyenangkan, baik, ya, coba perhatikan. I think English is fun. What do you think of English? I think English is fun. Menurut saya bahasa Inggris itu fun. Apa fun? Menyenangkan. Good. Bagus. Ya. Ada lagi contoh. What is your opinion of COVID-19 virus? Apa pendapat kamu tentang virus COVID-19? Dijawab macam-macam ya. Dijawabnya macam-macam. Ada yang I think the virus is contagious. I think the virus is contagious. Saya pikir virusnya itu contagious, berbahaya, menular. Ya. Makanya jaga kesehatan selalu, jangan keluyuran. Kalau pun pengen keluar, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan selalu ya, jangan ceroboh, jangan mentang-mentang kamu sudah divaksin, kamu bebas. Ya, hati-hati, tetap waspada ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Good. Apa responnya lagi? Si orang ini mengatakan, I think that the virus is contagious. Dia merespon lagi, memberikan ungkapan lagi, I think so. Nah, itu yang dimaksud tadi itu. Menurut saya juga setuju seperti itu. Maksudnya virus itu berbahaya. Saya juga setuju. Ini kira-kira ya. Seperti itu. Contoh meminta pendapat dan meresponnya. Saya kira cukup untuk pertemuan yang sekarang, untuk pertemuan pertama. Nanti kita terus, jangan lewatkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan video ini yang singkat bisa dimengerti oleh kalian. Nanti saya kasih beberapa rangkuman-rangkuman summary. Nanti di link ada kalian bisa klik di sana, boleh catat, boleh di print out, boleh disimpan di HP.
untuk bukan hanya dikoleksi tapi untuk dipelajari, karena nanti ada tes setelah ini, kalian harus bisa menjawabnya ya, untuk mengetes seberapa paham, seberapa bisa tentang materi, meminta perhatian, memberi pujian, minta pendapat ya, kemudian apalagi tadi menolak pendapat dan sebagainya. Oke? Jadi itu pelajari lagi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, belajar di rumah dengan konsentrasi ya. Oke, saya kira itu. Jangan lupa kalau bergabung dengan channel saya, klik like, share, and subscribe supaya kita tetap eksis di dunia maya, memberi manfaat, saling berbagi. Thank you very much. See you next time. Goodbye.